Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bertemu kembali dengan saya Safriyadi. Terima kasih kepada sahabat berazam yang sudah mensubscribe YouTube kami, dan alhamdulillah kami masih tetap eksis untuk menyajikan informasi-informasi teraktual tentang politik di tanah Melayu, juga masalah hukum. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe, jangan lupa subscribe, like and share, nyalakan juga lonceng notifikasi YouTube Anda agar Anda tidak ketinggalan informasi dari berazam. Setelah menghilang alias melarikan diri dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang oleh Kejaksaan Tinggi Riau, terpidana Nadir Taher, mantan Direktur Siak Zamrud Pusaka, akhirnya diringkus oleh Kejaksaan Tinggi Riau. Nadir Taher adalah terpidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar 35 miliar lebih. Ia melarikan diri sejak tahun 2006 dan diringkus oleh tim Kejaksaan Tinggi di Bandung pada hari kemarin. Kita baca satu berita yang ditayang cakaplah.com pada Jumat 14 Februari 2025. Jejak koruptor Nadir Taher selama kabur, ganti nama dan nikah lagi. Pekanbaru, Nadir Taher 69 ini maksudnya usianya 69 tahun. Berhasil ditangkap setelah 19 tahun jadi buronan kejaksaan. Terpidana kasus kredit macet di Bank Mandiri 35,9 miliar itu akhirnya dijebloskan ke penjara. Mantan Direktur Siak Zamrud Pusaka itu melakukan korupsi kredit macet pada investasi Bank Mandiri untuk pengadaan 4 unit rig beserta perlengkapannya yang dipesan PT Caltech Pacific Indonesia pada tahun 2002. Nadir Taher ditangkap oleh tim Siri Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru di apartemen Gateway Ciracas, Bandung, Jawa Barat, Kamis 13 Februari 2025 sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia bagian Barat. Nadir Taher dibawa ke Pekanbaru dan tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II sekitar pukul 10.30 WIB. Dia dibawa ke Kejaksaan Tinggi Riau untuk selanjutnya dijebloskan ke penjara menjalankan hukuman. Nadir Taher ditangkap berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1104-K/Pit/2006 tanggal 24 Juli 2006. Nadir Taher dijatuhkan hukuman 14 tahun penjara dan denda 250 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Selain itu, Nadir Taher juga dihukum membayar uang pengganti 35 miliar 974 juta 848.500 rupiah dengan ketentuan dapat diganti dengan hukuman penjara selama 3 tahun. Kemana saja Nadir Taher selama kabur? Ternyata Nadir Taher selalu berpindah tempat selama melarikan diri. Tidak hanya Indonesia, ia juga terdeteksi berada di sejumlah negara. Nadir Taher dikabarkan pernah berada di Singapura. Dia juga disebut-sebut berada di Jerman dan mengganti identitas diri, bahkan telah melakukan operasi wajah. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Akmal Abbas mengatakan tim Kejaksaan Tinggi bekerja sama dengan Kejaksaan Agung telah melakukan pencarian ke sejumlah tempat, tapi Nadir Taher tidak terlacak.
Akhirnya dapat informasi bahwa terpidana sudah berada di Indonesia. Hasil pelacakan benar. Inilah dia, Nadir Taher. Walau rupanya sudah berubah karena usia. Jelas Akmal Abbas, Jumat 14 Februari 2025. Tidak hanya perubahan secara fisik, Nadir Taher juga mengubah identitas kependudukannya. Kartu tanda penduduk KTP diganti dengan nama H. Tony. KTP itu dibuat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada tahun 2014. Kemudian dilakukan perekaman KTP elektronik pada 2018. Jadi identitasnya sudah berubah atas nama Haji Tony. Lahir 27 September 1955. Alamat Kampung Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas. Jelas Akmal Abbas. Identitas ini berbeda ketika Nadir Taher sebelum kabur, yakni lahir 25 Juli 1955 dan beralamat di Jalan Sukamaju Indah nomor 3 Gobah, Pekanbaru. Identitas itu kemudian dikonfirmasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Cianjur. Memang sudah ganti nama dari Nadir Taher menjadi Haji Tony, ungkap Akmal Abbas. Selama itu Nadir Taher bekerja sebagai wira swasta. Bahkan dia telah menikah lagi dengan perempuan lain untuk melanjutkan hidupnya dan mengelabui aparat penegak hukum yang mencarinya. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Nadir Taher pun akhirnya ditangkap. Dengan tertangkapnya Nadir Taher, Akmal Abbas kembali memberi peringatan kepada para buronan korupsi untuk segera menyerahkan diri. Ia menegaskan kejaksaan akan terus melakukan pencarian sampai buronan ditangkap. Saya ingatkan tidak ada tempat bagi buronan. Cepat atau lambat kita akan temukan, tegas Akmal Abbas. Untuk diketahui, Nadir Taher melarikan diri setelah bebas demi hukum dari Lembaga Pemasyarakatan Lapas Pekanbaru pada 3 April 2006 saat proses kasasi. Pelepasan dilakukan karena masa penahanan dari Pengadilan Tinggi Riau telah habis pada 21 Maret 2006. Sebelum mengeluarkan Nadir Taher, pihaknya lapas berkonsultasi ke Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Mahkamah Agung terkait masa penahanan dari Pengadilan Tinggi Riau yang sudah habis sejak 21 Maret 2006 lalu. Pengakuan PT Riau ketika itu, PT Riau ini Pengadilan Tinggi Riau ya, pihak pengadilan telah melayangkan surat permohonan perpanjangan penahanan ke Mahkamah Agung sejak 15 Maret 2006. Sehubungan telah adanya putusan banding dan PT yang memberikan hukuman 7 tahun penjara. Putusan banding ini lebih ringan, 7 tahun dari putusan PN Pekanbaru dengan vonis 14 tahun kurungan. Namun, hingga masa penahanan habis, pihak Mahkamah Agung belum juga memberikan penetapan masa perpanjangan penahanan tersebut. Hingga Nadir Taher dilepas demi hukum. Pelepasan Nadir juga dijamin oleh pihak keluarga dan pengacaranya. Jaminan ini diperlukan bila sewaktu-waktu surat penahanan turun dari Mahkamah Agung. Maka pihak keluarga harus mengembalikan Nadir ke LP Pekanbaru. Namun setelah surat penahanan turun, Nadir Taher telah melarikan diri. Pihak pengacara maupun keluarga mengaku tidak mengetahui keberadaan Nadir Taher hingga akhirnya 19 tahun Nadir Taher ditangkap. Nah, lama sekali ya Nadir Taher bisa melalang buana ke berbagai tempat, dalam negeri, luar negeri, kembali lagi ke dalam negeri, bersembunyi entah di mana-mana. Pada akhirnya tertangkap juga setelah melakukan berbagai upaya untuk mengelabui petugas keamanan atau para penegak hukum. Mulai dari mengganti identitasnya, memoles wajahnya, sampai menikah lagi di kawasan hukum Jawa Barat. Nadir Taher ini memang salah satu dari banyak buronan Kejaksaan Tinggi yang melarikan diri karena terlibat beberapa kasus.
baik kasus kriminal umum maupun kasus kriminal khusus yang kita kenal dengan tindak pidana korupsi. Pada peringatan Hari Bakti Adiaksa yang ke-64, kalau saya tidak salah Juli 2024, Kejati Riau merilis bahwa ada 27 buronan Kejaksaan Tinggi yang sudah masuk ke dalam DPO, daftar pencarian orang. Nomor 1 memang Nadir Taher. Nadir Taher terlibat dalam kasus kredit macet di Bank Mandiri pada saat yang bersangkutan sedang menjabat sebagai Direktur Siak Zamrud Pusako atau Pusaka. Nah, saya mencoba menggoogle kembali 27 buronan yang itu masuk ke dalam DPO Kejaksaan Tinggi Riau. Dari hasil googling, saya menemukan satu berita yang juga ditayang oleh cakaplah.com pada Selasa 23 Juli 2024 dengan judul Kejati Riau kejar 27 buronan, Nadir Taher tetap jadi prioritas. Nah, dalam berita ini ada 27 nama dengan status DPO, daftar pencarian orang. Ke-27 nama itu lengkap di sini dengan kasus-kasusnya. Yang pertama Nadir Taher, terpidana kasus korupsi. Yang kedua Fauzan, tersangka kasus korupsi. Yang ketiga Kresna Daniel, kasus pemalsuan. Yang keempat Tengku N. Nasir, terpidana kasus penyalahgunaan PAD Dumai. Yang kelima Rashid, tersangka kasus pencabulan anak. Yang keenam Joni, tersangka kasus narkoba. Yang ketujuh Andi Ahong, terpidana kasus narkotika. Yang kedelapan Edi Setiawan, terpidana kasus korupsi. Yang kesembilan Khairul Saleh, tersangka kasus korupsi. Yang ke-10 Darsino Mursin, terpidana kasus penipuan. 11 William, terpidana kasus lingkungan hidup. 12 Soekarno, terpidana kasus penipuan. 13 Azwar Rais, terpidana kekerasan seksual. 14 Abu Hasan, terpidana kasus pencurian. 15 Basri Lubis, terpidana kasus penggelapan. 16 Rahmat Widayat, terpidana kasus pencurian. 17 Zulkifli, terpidana kasus pembunuhan. 18 Hendra Effendi, terpidana kasus penganiayaan. 19 Riki Hermawan, terpidana kasus pencabulan. 20 Serius Laya, terpidana kasus penipuan. 21 Arnis Febriana, terpidana kasus korupsi. 22 Debinsen Simanulang, terpidana kasus penyelundupan. 23 Ahmad Solihin, tersangka kasus korupsi. 24 Nursir, terpidana kasus korupsi. 25 Yaya Darmayati, terpidana kasus korupsi. 26 Alexander, terdakwa kasus penipuan. 27 Saud Parulian, terpidana penggelapan. Ini ekspos dari Pak Akmal Abbas pada tanggal 24 Juli 2024 bertepatan dengan peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-64 di Pekanbaru. Nah, belum ada informasi selain Nadir Taher berapa dari 27 DPO ini yang sudah tertangkap. Nadir Taher itu ditangkap oleh tim kejaksaan di Bandung pada salah satu apartemen dan kemudian dibawa ke Pekanbaru untuk selanjutnya diamankan di lembaga pemasyarakatan menjelang proses hukumnya dilanjutkan. Nah, mudah-mudahan saja tim Kejaksaan Tinggi Riau akan dapat
menangkap buronan-buronan lain yang terlibat dalam berbagai kasus, tidak hanya kasus korupsi tetapi juga kasus-kasus yang tadi beraneka ragam kami sampaikan kepada sahabat berazam. Tahniah untuk Kejaksaan Tinggi Riau kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan tentu juga Jaksa Agung yang sudah berhasil menangkap Nadir Taher yang pada tahun 2006 kasus ini memang sempat menghebohkan tanah Melayu. Kita bertemu kembali pada edisi mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.